Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan satu kenikmatan dan keberkahan pada diri kita semua. Juga kita tidak lupa mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan baginda Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya, juga pengikutnya yang istiqomah. Izinkan Abah untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara-saudara Abah yang telah membantu subscribe, like, comment, share. Karena subscribe itu gratis, mohon dibantu. Dan Abah selalu mendoakan saudara-saudara Abah dimanapun berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya dan diberikan kesehatan sekeluarga. Hanya Allah lah yang bisa membalas kebaikan saudara. Amin amin ya robbal alamin. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan tentu datang dari Abah, mohon dimaafkan. Untuk konten ini Abah membuat satu judul, Nur Muhammad Manusia Pilihan Satria Piningit. Di video kemarin Abah sudah mencoba membahas tentang banyaknya orang yang mengkaitkan tentang sosok Satria Piningit dengan Imam Al-Mahdi. Tentunya untuk pembahasan satu sosok yang diyakini bermacam-macam sebutan, yang dikenal dengan satu raga 1000 jiwa, dan kaitannya Jawa dan Mekah yang disebut dengan sosok manusia pilihan berkedaton dua antara Jawa dan Mekah. Kenapa Jawa, tidak daerah lain? Tentunya yang punya cerita tentang Satria Piningit hanya ada di Pulau Jawa, yang pada awalnya setiap daerah memiliki leluhur daerah masing-masing, dan setiap daerah di Nusantara yang pada awalnya mencalonkan keturunannya dan berkumpullah di Pulau Jawa. Karena sebelum Pulau Jawa belum terpisah dengan Pulau Sumatera sampai ke Aceh yang dulu dikenal dengan Jawa Dwipa. Tentunya di sini Abah tidak bisa jelaskan secara detail karena terlalu panjang dan juga sudah Abah bahas di video yang terdahulu. Perlu diketahui keturunan para raja-raja Jawa tersebar di Sumatera seperti daerah Palembang dengan kerajaannya Sriwijaya. Begitu juga daerah Sumatera Barat pada waktu datangnya Majapahit ke Sumatera Barat dan lain-lain. Dan tidak hanya keturunan dari para raja Jawa, beliau juga masih ada berkaitan darah dengan junjungan baginda yang mulia Nabi Muhammad SAW. Apakah secara nasab atau juga dengan sanadnya, ini pun sudah Abah bahas di video yang terdahulu. Dari sinilah banyak yang meyakini sosok manusia pilihan ada kaitannya Satria Piningit dan Imam Al-Mahdi yang ditunggu-tunggu saat ini. Wallahu a'lam bishawab. Di sini Abah tidak bisa memastikan atau mengatakan apakah Satria Piningit dengan Imam Al-Mahdi sosok yang sama. Tentulah yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang Satria Piningit berkedaton dua, yaitu Jawa dan Mekah. Tentu kita kenal Jawa dengan istilah budi pekertinya atau budi luhur yang mengutamakan tata keramanya. Begitu juga dengan Islam yang mengutamakan akhlak. Tentunya sama maknanya, hanya beda sebutan. Dan kita mengetahui agama Islam adalah agama yang sudah disempurnakan. Sang sosok manusia pilihan tidak membawa ajaran baru, tapi mengembalikan agama Islam yang murni. Dalam video kemarin Abah sudah bahas sang sosok manusia pilihan dengan dua perjalanan secara Jawa dan juga versi Islamnya. Dan ini saling terkait satu sama lainnya tentang perjalanannya kegaiban yang dialami sang sosok manusia pilihan. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan petunjuknya, yang juga Abah sebut dengan dua cara. Ini pun sudah Abah bahas di video yang terdahulu. Tentang awal perjalanannya manusia pilihan
Kalau boleh Abah katakan, beliau menerima petunjuk dalam usia beliau di bawah 40 tahun. Dan di tahun 2005 tentunya kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tahun 2005 itulah beliau mendapatkan petunjuk-petunjuk seperti Abah sudah bahas di video yang terdahulu. Secara Jawa beliau tentunya diperjalankan. Begitu juga dengan versi Islamnya, beliau juga diperjalankan. Yang ada kemiripan dengan peristiwa yang dialami junjungan baginda yang mulia Nabi Muhammad SAW. Itu yang Abah dapatkan dalam tafakur, memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta ini, Maha Kuasa atas kekuasaannya dan Maha Kehendak atas kehendaknya. Tentunya dalam perjalanan manusia pilihan bukanlah yang mudah atau instan. Semua terjadi berlangsung lama. Begitu banyaknya peristiwa yang dialaminya, begitu banyaknya ujian-ujian, tidaklah ringan, tentunya sangatlah berat. Di sini Abah meyakini tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah mungkin beliau bisa melewati ujian tersebut. Bagaimana banyaknya penderitaan secara batin maupun dohir, begitu juga banyaknya fitnah. Tentu semua itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia pilihan bukanlah atas kehendak dirinya juga atau keinginannya, tapi karena sudah ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana beliau diperjalankan yang dikenal dengan perjalanan ruh yang sudah Abah jelaskan di video terdahulu. Banyak yang meyakini beliau manusia pilihan mempunyai simbol yang banyak orang bicarakan seperti Trisula. Sebetulnya Trisula bukanlah simbol tapi sifat ulas asih, yaitu asa asih asuh. Simbolnya yang sebenarnya pada diri manusia yang terpilih adalah Nur Muhammad. Sedangkan Trisula yang dimaksud dalam agama Islam, 3 pilar utama kehidupan keagamaan dalam Islam. Ketiga konsep ini saling mengisi dan tidak dapat dipisahkan, yaitu iman merupakan aspek keyakinan dalam hati, yaitu kepercayaan atau keyakinan yang lebih menekankan kepada segi keyakinan dalam hati. Yang kedua Islam, artinya keselamatan atau kedamaian dan patuh serta tunduk, atau merupakan sikap untuk berbuat dalam dan beramal. Sedangkan yang ketiga ihsan, artinya selalu berbuat baik karena merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga konsep itu satu paket yang tidak bisa dipisahkan, yang harus dimiliki seorang muslim, yang saling berhubungan, yang dapat diibaratkan sebagai segitiga sama sisi. Dapat disimpulkan bahwa iman, Islam, dan ihsan memiliki peranan yang sama bagi orang muslim. Iman adalah pondasi keyakinan yang mendasari setiap aspek kehidupan. Seorang muslim, kata iman beberapa arti termasuk percaya, tunduk, dan tentram dan tenang. Menurut berbagai ulama, iman melibatkan aspek hati, lidah, dan perbuatan. Sama-sama kita lihat saat ini banyak sekali kerusakan akhlak dalam bidang apapun, tidak amanahnya seorang pemimpin. Maksiat, keadilan seakan-akan sulit didapatkan, yang kuat menindas yang lemah. Begitu juga dengan penyimpangan akidah di masyarakat saat ini. Maka banyaknya bencana di mana-mana. Itu semua dikarenakan manusia itu sendiri yang lebih mementingkan kesenangan diri sendiri atau kelompok, yang berdasarkan nafsu tanpa memikirkan penderitaan orang lain. Beliau sang sosok manusia pilihan, apapun sebutannya, akan dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menegakkan keadilan di muka bumi, memperbaiki kondisi umat, dan mengembalikan ajaran Islam yang murni. Kemunculannya dikala segala hal menyangkut aspek politik, ekonomi, maupun sosial, dan banyaknya fitnah-fitnah besar, serta terjadi perselisihan maupun perperangan.
Mungkin saudara-saudara Abah yang ada di channel Abah bisa memberikan penjelasan atau pemahaman tentang cerita yang sudah Abah uraikan tadi. Abah selalu berpesan mohon dijaga lisannya. Apapun komentar-komentar dari saudara kita dihormati, dihargai. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan tentu datang dari Abah, mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.